Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi baik teman-teman ya, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berjudul kategori guru honorer yang lolos optimalisasi pengisian formasi kosong P3K Guru tahun 2021. Jadi di sini kami akan mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman guru honorer terkait kategori yang mana kira-kira untuk guru honorer yang berpeluang lolos di tahap optimalisasi pengisian formasi kosong P3K Guru. Jadi teman-teman harus memahami bahwasanya di seleksi P3K Guru tahun 2021 ini ada sebuah tahapan terakhir yang akan diikuti oleh rekan-rekan guru honorer, yaitu tahapan optimalisasi formasi. Nah, kapan tahapan optimalisasi formasi dilaksanakan? Itu dilaksanakan setelah tahap ketiga. Oke, kita coba cek saja informasinya berikut. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya, kira-kira apa sih Bang yang dikatakan dengan optimalisasi formasi kosong? Nah, di sini jawabannya teman-teman harus pahami bahwasanya yang dikatakan dengan optimalisasi formasi kosong adalah mengoptimalkan formasi yang belum terpenuhi dengan pelamar yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, dengan catatan bahwasanya di tahapan optimalisasi formasi itu yang bisa mengikuti optimalisasi adalah pelamar yang lolos passing grade. Nah, jadi bagaimana dengan pelamar yang tidak lolos passing grade P3K Guru? Tentunya itu tidak bisa mengikuti tahapan optimalisasi formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang bisa mengikuti tahapan optimalisasi formasi adalah pelamar yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, seperti itu. Inilah yang dikatakan dengan optimalisasi formasi kosong. Nah, setelah tahap ketiga nantinya formasi-formasi kosong yang belum terpenuhi itu akan dioptimalisasikan. Artinya itu akan diisi oleh pelamar yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi sepanjang tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan tentunya juga adalah tahap ketiga kalau kita istilahnya berdasarkan aturan resmi. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, sebagaimana berdasarkan dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya syarat dan kriteria optimalisasi formasi kosong. Nah, di sini ada 3 syarat dan kriteria optimalisasi formasi kosong berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Yang pertama di sini teman-teman adalah dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Berarti dikatakan di sini tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti kalau dikatakan tidak lulus seleksi kompetensi 3 berarti berdasarkan aturan ini berarti yang tidak ikut berarti yang ingin mengikuti tahapan optimalisasi formasi berarti harus memiliki nilai di kompetensi ketiga, berarti wajib mengikuti seleksi kompetensi ketiga jika ingin termasuk ke dalam tahapan optimalisasi formasi. Kenapa admin bisa berkata begitu? Karena di sini admin katakan, di sini peraturannya mengatakan dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berhak mengikuti optimalisasi formasi adalah guru atau peserta yang mengikuti tahapan seleksi tahap ketiga. Seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini apa saja syarat dan kriteria mengikuti optimalisasi formasi kosong? Yang pertama adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
Jadi peserta wajib memenuhi nilai ambang batas di kompetensi ketiga, kemudian berperingkat terbaik, artinya memiliki nilai yang bagus dan tinggi sehingga bisa di ranking nantinya. Karena perlu teman-teman pahami bahwasanya optimalisasi formasi kosong itu menggunakan sistem perankingan langsung. Nah, jadi menggunakan sistem perankingan. Kemudian yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Jadi pada saat nanti optimalisasi yang akan diisi, jabatan yang akan diisi pada optimalisasi itu akan disesuaikan dengan jabatan dan satuan jabatan yang dipilih pada saat seleksi kompetensi ketiga. Jadi seleksi kompetensi ketiga. Kemudian yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Berarti nantinya bentuk satuan pendidikan dipilih adalah berada dalam satu wilayah naungan penyelenggara pendidikan. Berarti kemungkinan besar untuk satuan pendidikan pada saat optimalisasi atau sekolah yang akan diisi akan didasarkan pada domisili, teman-teman ya. Akan didasarkan pada domisili. Karena di sini dikatakan bahwasanya bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu. Oke, ini 3 syarat dan kriteria optimalisasi formasi kosong. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini kita sudah masuk di tahapan optimalisasi formasi. Di sini kita buat ilustrasi atau narasi. Di sini ada 3 SD. Ini kita katakan ada 3 SD. Yang pertama adalah SD Viro, kemudian kedua adalah SD Zilika, kemudian yang ketiga adalah SD Metik Polygon. Nah, untuk SD Viro itu masih ada 2 guru honorernya yang lulus passing grade, tetapi tidak menempati formasi sampai tahap ketiga selesai. Begitu juga dengan SD Jilika, memiliki 2 guru honorer yang lolos passing grade, tetapi tidak menempati juga formasi mulai tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian untuk SD Metik Polygon, setelah tahap pertama, kedua, dan ketiga, ternyata masih ada 2 formasi yang belum terisi di SD Metik Polygon. Seperti itu ya. Nah, jadi masih ada 2 SD yang belum terisi karena masih ada formasi kosongnya 2. Nah, ini kan sudah selesai tahap ketiga, jadi akan dilaksanakan tahap optimalisasi. Nah, di tahap optimalisasi itu harus disesuaikan dengan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pada saat seleksi kompetensi ketiga. Nah, sudah sama. Andi, Aril, Salman, Amir itu memilih SD. Begitu juga SD yang masih tersisa formasinya itu juga SD. Nah, jadi di sini sudah aman ya. Kemudian memiliki nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, untuk Andi lolos passing grade, Aril lolos passing grade, Salman juga lolos passing grade, dan Amir juga ini lolos passing grade. Seperti itu. Namun di sini akan dipilih 2 guru honorer untuk mengisi formasi di SD Metik Polygon. Kenapa? Karena formasi yang ada di SD Metik Polygon tersisa 2. Sedangkan guru honorernya 4 yang mau dioptimalisasi. Jadi di sini akan di ranking lagi, teman-teman. Akan di ranking berdasarkan nilai terbaik. Nah, setelah dilihat perolehan nilai terbaik, ternyata dari keempat guru honorer dari 2 sekolah yang berbeda itu, Andi berada di perolehan nilai secara perolehan nilainya tertinggi dari Aril, Salman, dan Amir. Jadi secara otomatis kemudian posisi kelolosannya ini pada saat di passing grade itu adalah P1. Keempatnya ini adalah P1. Jadi secara otomatis Andila yang akan mengisi satu formasi kosong di SD Metik Polygon karena memiliki nilai perolehan tertinggi dengan status P1. Nah, setelah itu kita lihat masih ada satu formasi yang belum masih belum terisi. Nah, di sini setelah kita cek, selain Andi, ternyata Salman dari SD Zilika memiliki nilai tertinggi kedua setelah Andi. Nah, poinnya adalah 520. Jadi secara otomatis Salman lah yang akan mengisi formasi yang kedua di SD Metik Polygon. Nah, seperti inilah teman-teman ya teknis
istilahnya teknis pemberian formasi kosong melalui optimalisasi formasi kosong setelah tahap ketiga berdasarkan peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Oke teman-teman ya, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.